Setelah dinyatakan hilang selama 3 hari, Imade Punarbawa beserta istri Niluh Ayu Sri Mahayoni dan anak perempuannya Niwayan Risna Ayu Dewi ditemukan tak bernyawa Senin 20 Februari 2012. Suasana duka pun menyelimuti keluarga besar Imade Punarbawa di Banjar Peminge, Kelurahan Benoa, Kuto Selatan, Bali. Sejumlah karangan bunga pun menghiasi rumah yang beralamat di Jalan Sri Kandi nomor 44 itu. Teka-teki keberadaan Punarbawa dan istri beserta anaknya akhirnya terkuak. Ketiganya ditemukan menjadi mayat di sebuah tempat di Jembrana. Mayat Punarbawa berada di atas jenazah istrinya Niluh Ayu Sri Mahayoni yang terbungkus bed cover. Mayat mereka diletakkan di dalam sebuah kubangan tempat pembuangan air irigasi. Sedangkan mayat anak mereka, Niwayan Krisna Ayu Dewi, ditemukan di jurang yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat jenazah kedua orang tuanya. Misteri tewasnya keluarga Punarbawa pun akhirnya terkuak setelah polisi menangkap Heru Hendrianto alias EN, warga desa Junglangan, Kecamatan Panji, Situbondo, Jawa Timur. Ironisnya, Heru adalah sopir keluarga Punarbawa. Dia diduga sebagai otak pembunuhan sadis tersebut. Saat beraksi, Heru menyewa 4 orang dengan kompensasi mobil Kijang Innova dan sepeda motor Jupiter MX milik korban. Heru ditangkap sekitar pukul 10 di Dusun Moncel, Desa Juglangan, Panji, Situbondo. Kala itu, ia sedang berkunjung ke rumah saudaranya. Heru ditangkap bersama dengan istrinya, Niluh Putu Anita Supradewi, yang tak lain adalah sepupu dari istri Punarbawa. Niat jahat Heru menghabisi nyawa keluarga Punarbawa dipicu sakit hati. Korban selalu mengatakan bahwa perkawinan Heru dan Anita tak direstui keluarga. Heru lantas menyewa 4 orang eksekutor untuk menghabisi nyawa Punarbawa, istri dan anaknya. Karena tak memiliki cukup uang, Heru kemudian memberikan mobil Toyota Innova dan sepeda motor Jupiter MX milik korban. Kakak kandung Made Punarbawa, Wayan Ratna, mengatakan jika Punarbawa atau yang akrab disapa Debawa adalah adik yang baik. Kehadiran Punarbawa selalu ditunggu para keponakan di rumah tuanya. Sudah setahun ini dia tinggal di Kampial Residence, lingkungan Manesa, Kampial, Kelurahan Benoa, Badung. Punarbawa tidak mengenyam pendidikan terlalu tinggi. Dia hanya tamatan SMP Dwi Jendra, Nusa Dua. Setamat dari SMP, dia ogah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Alasannya, ia ingin secepatnya mencari uang dan membantu orang tua. Punarbawa menikah dengan Ayu sekitar 9 tahun sebelumnya. Keduanya lengket lantaran Ayu bekerja di jasa laundry dan ngekos di rumah Ketut Budiani, bibi Punarbawa. Ayu berasal dari Banyuning, Buleleng. Sejak 6 tahun lalu, Ayu bekerja di Novotel sebagai terapis spa. Ratna memiliki kenangan yang tak terlupakan sebelum Punarbawa sekeluarga ditemukan meninggal. Minggu pagi, 12 Februari 2012, Punarbawa menelponnya dan mengajak jalan-jalan. Punarbawa dan Ratna sekeluarga akhirnya melancong ke Karangasem. Ternyata, siapa sangka, itu adalah hari terakhir Ratna bisa berjalan-jalan bersama adiknya. Kesedihan juga dirasakan Guru Kiul, kakek dari Niluh Ayu Sri Mahayoni, istri Punarbawa. Kami sekeluarga tidak menyangka bakal seperti itu. Cucu yang saya besarkan, hidupnya berakhir seperti itu, katanya.
Guru Kiul menceritakan, perjalanan hidup Ayu memang cukup miris. Sampai saat ini, tidak ada kejelasan siapa sebenarnya ayah kandungnya. Sebab ibu Ayu, Niketut Resika, memang tidak menikah dengan ayah biologis Ayu. Selain cukup sering pulang ke Banyuning Buleleng, terutama saat hari raya, Ayu juga secara rutin menghubungi kakeknya. Kalau sang kakek sakit, Ayu selalu mengirimkan obat. Dikatakan juga bahwa Ayu terakhir pulang ke Banyuning pada 5 November 2011. Saat itu, ia ditemani oleh anaknya, Putu Anita, dan iparnya. Saat itu, suaminya tidak bisa ikut. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMKN 1 Singaraja, Ayu mengadu nasib ke Denpasar. Saat itulah dia berkenalan dengan Punarbawa yang akhirnya menjadi suaminya. Sejumlah tetangga korban mengungkapkan sosok Ayu dikenal supel dan mudah bergaul. Namun, kehidupan pribadi ibu muda itu memang tidak begitu diketahui warga. Dilansir dari Tempo.co, ternyata pelaku pembunuhan satu keluarga Made Punarbawa di Bali berjumlah 6 orang. Para tersangka adalah Heru Ardianto, sopir keluarga Punarbawa, Niluh Putu Anita Supradewi, pembantu rumah tangga di rumah itu, dan Abdul Qadir, teman Heru. Juga ada Sugiono, Abdul Hadi, dan Safaat. Motif pembunuhan berlatar belakang sakit hati karena tersangka tidak digaji, sedangkan motif lainnya masih diselidiki, kata Kapolda Bali saat itu, Inspektur Jenderal Polisi Totoe Herawan, Rabu 22 Februari 2012. Diketahui, Heru menyiapkan sepotong kayu dan pipa besi untuk membunuh para korban. Pada Senin 13 Februari 2012, pukul 23.40 malam, sesaat setelah Made Punarbawa pulang ke rumah, Heru keluar melalui pintu belakang rumah, lalu membunuh anjing korban dan menguburnya sekitar 200 meter dari rumah Punarbawa. Setelah Punarbawa, istri, dan anaknya tertidur pulas, pada Rabu 14 Februari pukul 2.40, Heru bersama Putu Ayu, Abdul Qadir, Sugiono, Abdul Hadi, dan Safaat masuk ke dalam rumah dan membunuh seluruh anggota keluarga tersebut. Punarbawa pun sempat melawan sehingga 2 buah giginya tanggal. Namun, perlawanannya gagal dan ia sekeluarga tewas setelah dihantam pipa besi dan potongan kayu. Sekitar pukul 3, mayat Punarbawa, istri dan anaknya dibungkus dengan bed cover dan spray, lalu dibuang ke Sumbul, Desa Embang, Negara. Selain itu, bahkan istri dari majikan Heru ini juga sempat diperkosa sebelum dibunuh. Pada Senin 20 Februari 2012, sekitar pukul 7 WITA, ketiga mayat keluarga Punarbawa ditemukan di kebun milik I Gusti Ketut Dandra. Pada 6 November 2012, Pengadilan Negeri atau PN Denpasar menjatuhkan hukuman mati kepada Heru dan istrinya Anita. Lantas, keduanya banding dan ditolak Pengadilan Tinggi Denpasar pada 7 Januari 2013. Tahun 2014, kasasinya ke Mahkamah Agung atau MA juga ditolak. Dan MA memvonis mati pasangan suami istri Heru Hendrianto dan Putu Anita Supradewi yang membunuh satu keluarga di Kuta Bali. Keduanya pun mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK terkait vonis mati yang diterimanya. Namun, PK tersebut juga ditolak MA tahun 2016. Selain itu, 2 rekannya, yaitu Abdul Qadir dan Syafaat, juga divonis mati karena terbukti ikut serta melakukan pembunuhan berencana
terhadap satu keluarga.